Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami ada di tempat ini tidak kekurangan satu apapun. Kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau suci kuduskan hati kami. Kami siap ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Mari bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih sungguh lagi mendengarkan firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu Tuhan, dan juga kami siap untuk memberikan persembahan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat,
angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom, puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, yang ada di sini bahkan ada yang di rumah, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Ada sukacita? Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini Tuhan, di mana kami kaum ibu dari gereja JKS HBC Bapa, kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus di sore hari ini. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami diberkati, bahkan setiap rekan-rekan kami, ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Biarlah Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar firman yang ditabur ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahkan hamba sendiri Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Bapak, urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini Bapak benar-benar Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami kaum ibu yang ada di gereja kami, bahkan yang mendengarkan firman hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang mau diberkati kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana keadaannya sore hari ini ibu-ibu? Saya percaya kita semua luar biasa. Kita orang-orang yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sore hari ini ibu-ibu, kita juga akan terima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini ibu-ibu. Dan kita semua mau belajar sore hari ini. Saya ambil judulnya Meraih Janji Tuhan. Amin ibu-ibu? Amin. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu yang terkasih, bawa Alkitab, buka Alkitabmu. Bahkan kalau boleh bawa buku dan pulpen sehingga nanti bisa diulang di rumah, sehingga kita dapat mengerti apa firman ini dan kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi judul hari ini, meraih janji Tuhan, kita dapat mengalaminya ibu-ibu. Haleluya. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Amin. Yang dapat diandalkan ibu-ibu. Janji Tuhan adalah janji yang murni, yang dapat diandalkan, bahkan dapat menjadi perisai bagi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, begitu banyak janji Tuhan dalam hidup kita orang-orang percaya. Dan saya percaya hari ini kita benar-benar mau diberkati dengan firman hari ini. Kita tahu begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Bahkan saat ini begitu kita selalu mengucapkan, bahkan membaca firman Tuhan dari Mazmur 91, karena dengan keadaan seperti ini kita selalu berharap perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu janji Tuhan yang ada kita tahu, yang sudah umum kita ketahui. Bahkan ada juga yang selalu kita dengarkan, bahkan kita ucapkan dalam setiap doa kita, bahkan dalam lagu pujian kita, ada di dalam Mazmur, itu juga selalu kita nyanyikan. Yesus adalah gembalaku yang baik. Dan itu merupakan janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tapi sore hari ini ibu-ibu, kita mau belajar dari satu firman, yaitu di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari ibu-ibu kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Amin, sudah ketemu ibu-ibu? Saya bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ibu-ibu. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ketika ada masa ini Tuhan, yang masa seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi mengalami adanya pandemi ini, kita harus berpengharapan hanya kepada Kristus. Amin. Namun hari ini kita harus dapat benar-benar merasakan janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Namun kita bisa melihat ibu-ibu, ada kadang-kadang di luar sana yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal janji Tuhan itu sangat luar biasa, apalagi firman yang kita bacakan barusan tadi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Pada dasarnya semua orang pasti berharap
masa depan yang baik. Benar Ibu-ibu? Benar. Pada dasarnya semua kita berharap masa depan yang baik. Tak seorang pun berharap sesuatu menjadi buruk. Harapan yang baik inilah yang membuat orang tidak menyerah. Amin. Pengharapan yang dari Kristus inilah yang membuat kita tidak menyerah. Namun, mengapa seseorang bisa putus asa, ibu-ibu? Mengapa? Tentu ada banyak sebabnya. Salah satu karena terlalu berharap kepada manusia. Nah, hari ini dikatakan kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa ibu-ibu. Amin? Amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Dan bahkan dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 17, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan ini sangat tegas sekali ibu-ibu. Dikatakan bahwa kita jangan mengandalkan manusia, karena kita akan kecewa ibu-ibu. Tapi saat ini andalkanlah Tuhan dan melekatlah kepada Tuhan. Amin. Agar kita bisa meraih janji Tuhan ini. Sebab itu ketika kita berharap kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Percaya enggak ibu-ibu? Percaya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan kita tidak pernah berdusta ibu-ibu. Bahkan dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang tidak berubah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dan kita harus tahu ibu-ibu. Sejak kita percaya kepada Kristus. Ini kita garis bawahi ibu-ibu. Ketika keadaan kita saat ini mungkin ya dalam keadaan sedih ataupun kecewa, ingatlah bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak hidup lagi dalam kutuk ibu-ibu, karena kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Amin ibu-ibu. Kita sekarang sudah hidup dalam kasih karunia. Bahkan anugerah keselamatan sudah diberikan kepada kita. Amin. Ini harus kita renungkan setiap saat ibu-ibu. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam hal-hal yang tidak kita duga-duga, kita harus merenungkan firman Tuhan ini bahwa hidup kita itu sudah diselamatkan. Biarlah keadaan-keadaan yang mungkin tidak kita inginkan, kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa melaluinya, karena Tuhan sudah berjanji Dia pasti menolong kita. Dia memberikan solusi yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terpujilah Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan hari ini ibu-ibu, kita mau belajar bagaimana cara agar kita bisa meraih janji Tuhan itu. Amin. Ini poin yang perlu kita pelajari sore hari ini. Tadi judulnya meraih janji Tuhan. Dan sudah kita bicarakan mengenai firman Tuhan tentang janji-janjinya. Dan hari ini bagaimana caranya kita bisa meraih janji Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mau belajar ada 3 poin, ibu-ibu sore hari ini. Poin pertama adalah rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan? Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan menganggap diri kita sempurna ibu-ibu. Hanya Kristuslah yang sempurna. Amin. Bahkan kita tahu begitu banyak persoalan-persoalan. Bahkan kita tidak mengerti kadang-kadang apa yang terjadi di depan. Tapi percayalah, ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Kristus, Dia adalah penolong kita yang ajaib. Dia mengasihi kita ibu-ibu. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan menegaskan di sini dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas
adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas. Haleluya. Jadi di sini dikatakan hanya Yesus yang sempurna, karena dia datang dari atas. Atas itu mana? Sorga. Dia dari sorga. Dialah segala-galanya. Dia yang sempurna dalam hidup kita. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dia pasti menolong kita. Amin ibu-ibu? Amin. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat. Ketika kita mau meraih janji Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi mengingat masa lalu kita. Karena memang kita bisa merasakan ketika kita ingin benar-benar bersekutu dengan Tuhan, ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti selalu mengingatkan kita kepada masa lalu kita. Itu adalah pekerjaan si iblis. Kita diintimidasi agar kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini, sore ini Tuhan katakan jangan ingat masa lalumu. Karena Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Amin. Amin. Marilah kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang bijaksana di dalam rumah tangga. Dan kita harus mengetahui ibu-ibu bahwa kita ini adalah penolong. Berarti kita harus kuat ibu-ibu. Amin. Harus kuat. Kita menjadi penolong untuk suami. Bahkan kita menjadi tiang doa di tengah rumah kita. Maka agar kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang pertama tadi, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kedua? Agar kita bisa meraih janji Tuhan. Yang kedua adalah tinggallah di dalam Kristus. Amin. Tinggallah di dalam Kristus. Nah, kita harus tinggal di dalam Kristus sama seperti pokok anggur. Ranting tidak akan pernah berbuah kalau tidak melekat kepada pokoknya. Ini firman Tuhan yang berkata ibu-ibu. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan, ketika kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Nah, berbuah banyak itu berarti ada hasil daripada yang kita lakukan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan berbuah. Buah itu apa? Kita sudah dapat meraih janji Tuhan ketika kita melekat di dalam Dia. Dan satu ilustrasi kita bisa lihat bagaimana sih secara nyata kita bisa melihat berbuah gitu ya. Satu pohon, contoh-contoh ibu. Ada satu pohon yang sudah besar, pasti dia akan memiliki ranting-ranting. Nah, ranting ini kalau dia tidak melekat kepada pohon, pasti dia tidak berbuah. Benar ibu-ibu? Benar. Nah, oleh sebab itu setiap ranting harus melekat kepada pohonnya agar berbuah. Demikian juga kita. Ketika Kristus mengatakan dia adalah pokok, kita adalah ranting, kita harus melekat kepada Kristus. Dan kita akan berbuah. Buah inilah janji Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan saya percaya sore hari ini ketika kita dapat memohon kepada Tuhan, ketika firman ini ditaburkan, dan saya percaya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan sore hari ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita tinggal di dalam Dia, sehingga kita dapat meraih janji Tuhan. Dan poin yang ketiga ibu-ibu, saya dengan firman ini, saya sangat bersuka cita ibu, karena dikatakan poin ketiga yang terakhir, milikilah tujuan hidup. Ibu-ibu yang terkasih, kalau ditanya, apa tujuan hidupmu?
Pasti jawaban kita berbeda-beda ibu-ibu. Bahkan ada yang menjawab, mungkin saya akan menjadi istri yang baik. Amin. Saya akan menjadi ibu yang baik. Saya akan menjadi berkat bagi keluarga besar saya. Amin, haleluya. Memang itu tujuan kita. Namun ada juga yang berkata, apa tujuan hidupmu? Saya pengen punya mobil mewah. Saya punya rumah banyak. Atau mungkin punya perhiasan atau apa segalanya. Banyak yang tujuannya seperti itu. Dan itu enggak salah ibu-ibu, enggak salah. Tapi satu hal yang kita tahu, sebagai wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang sudah dipilih menjadi penolong untuk suami, bahkan menjadi tiang doa di rumahnya, pasti punya tujuan yang luar biasa. Apa itu ibu-ibu? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Apa sih tujuan saya Tuhan? Apa sih tujuan hidup saya? Dan saya juga belajar sore hari ini, ternyata inilah tujuan hidup saya sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai hamba Tuhan. Dan kita berbagi bersama-sama ibu-ibu. Apa itu tujuan hidupmu? Tujuan hidup kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Allah itu sendiri. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan Dia adalah segalanya. Dia adalah sumber hidup kita. Dia yang berkuasa. Dia yang menciptakan segalanya. Segalanya adalah miliknya. Nah, ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Kristus, kita tidak perlu lagi khawatir. Dan janji Tuhan yang barusan kita pelajari itu pasti kita raih. Amin. Amin, kita akan jadi berkat. Kita akan selalu bersuka cita ibu-ibu ketika kita tahu apa tujuan hidup kita. Dan biarlah ketika kita berdoa kepada Tuhan, terus perkatakan kepada Tuhan, penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus. Karena itu yang Tuhan mau. Kita kepenuhan Roh Allah. Ketika kita kepenuhan Roh Allah, pikiran kita sudah dimurnikan menjadi pikiran Kristus. Amin ibu-ibu. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan kita akan tahu, ibu-ibu, kita akan bersuka cita. Walaupun menurut mata kita meminta sesuatu, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita gak pernah kecewa ibu-ibu. Tidak pernah kecewa ketika hati kita dipenuhi dengan Roh Allah. Amin. Amin. Inilah satu hal sore hari ini yang mau kita pelajari. Marilah kita dipenuhi dengan Roh Allah. Dan pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Puji nama Tuhan, dan saya percaya kita harus dikuatkan. Karena kalau saya sampaikan kata-kata ini, harus ada panduannya, harus ada dari mana ini kata-kata ini ada. Mari kita baca. Kita baca di dalam Efesus 3 ayat 19b. Nanti ibu-ibu bisa baca dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19 ya ibu-ibu ya. Boleh baca di rumah. Dan hari ini kita baca yang ayat yang ke-19b. Ini Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jadi dikatakan kita dipenuhi dengan Roh Allah. Haleluya, luar biasa. Mungkin kita akan berkata seperti ini, gimana caranya? Sulit, gak ngerti saya. Mungkin ada yang seperti itu ibu-ibu ya. Ketika kita belajar merendahkan hati, kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita berlutut kepadanya. Gak perlu doa-doa yang bagus-bagus ibu. Tapi dari hatimu yang terdalam. Katakan apa kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau Engkau pakai agar namamu ditinggikan melalui kehidupanku. Dan percayalah, Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu ibu-ibu. Dia akan bekerja luar biasa. Bahkan tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari. Oh, ternyata seperti ini pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Ketika setiap orang pasti pernah kecewa ibu-ibu. Itu alami, namanya manusia. Dan percayalah, kekecewaan itu bila engkau renungkan dengan firman Tuhan,
pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Ketika kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Allah, percayalah, bila kita kecewa nggak lama ibu-ibu, sebentar kecewanya. Dan ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan hari ini, saat ini ketika ada pandemi ini, jujur saya sendiri mengalami sedikit kekhawatiran ketika awal-awal terjadi pandemi ini. Tapi puji nama Tuhan, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah kekuatanku. Dan ada sukacita ibu-ibu. Memang gak cepat, ada prosesnya. Ada proses yang kita lalui ketika kita mau mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Perlindungan yang sempurna. Ajaib Tuhan, mari ibu-ibu alami hubunganmu dengan Tuhan. Itulah menjadi wanita yang bijaksana. Menjadi penolong untuk suami, menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Engkau harus mengalami hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Harus ada pengalaman pribadi. Ketika engkau mengalami pengalaman pribadi, ceritakan. Bersaksilah kepada ibu-ibu yang lain. Agar ibu-ibu yang lain juga diselamatkan. Dan dia tidak pernah takut akan kehidupan rumah tangganya. Dan pasti dia akan menjadi berkat. Amin ibu-ibu. Terpujilah nama Tuhan. Dan satu, tadi kita bicara, milikilah pikiran Kristus. Dan harus kita ambil dari firman Tuhan. Agar sangat menguatkan. Karena kita percaya ketika firman Tuhan diperkatakan ada kuasa. Ketika imanmu memperkatakan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Amin. Coba kita baca, ketika dikatakan milikilah pikiran Kristus. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ini boleh kita gantikan. Tetapi aku memiliki pikiran Kristus. Perkatakan dalam dirimu sendiri. Perkatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Sehingga Roh Kudus akan bekerja. Ketika firman Tuhan ini engkau perkatakan dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja karena dia hidup. Dia hidup, bergerak, dan memberkati kita. Amin ibu-ibu. Dan percayalah, ketika engkau sudah memperkatakan ini dalam dirimu, dan engkau berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Ketika kita dengan yakin mengatakan dengan iman, bahwa Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Engkau pasti diberkati ibu-ibu. Pasti diberkati. Mari coba kita baca. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Haleluya. Ini Rasul Paulus yang berkata. Dan semua yang dituliskan Rasul Paulus ini ada pewahyuan dari Tuhan. Dan yang memberkati kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, haleluya. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, pasti kita akan teringat pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin? Amin. Kita pasti ingat, dia sudah mati untuk kita. Dia sudah tebus kita dari segala dosa, dari segala kutuk, semua penderitaan. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Inilah bukti Kristus mengasihi kita. Lalu apa yang harus kita perbuat kepada Kristus? Mari, lakukan perintahnya. Taat kepada perintahnya tanpa pikir panjang. Dikatakan firman Tuhan, lakukan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Sampai engkau meraih janji Tuhan itu. Haleluya. Dan ketika kita menyadari tujuan hidup kita Allah di dalam Yesus Kristus, maka segala sesuatu, wow luar biasa ibu-ibu ya.
Ketika kita menyadari bahwa tujuan kita itu adalah Allah itu sendiri, kita nggak perlu lagi khawatir ibu-ibu. Karena apa? Bukan hanya kebutuhan jasmani yang dia berikan, tapi ada janji yang luar biasa. Kehidupan kekal. Inilah tujuan kita. Kita di muka bumi ini nggak lama ibu-ibu. Firman Tuhan bilang 70 sampai 80. Ini ada di Mazmur, dikatakan begitu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada di muka bumi ini untuk mempersiapkan nanti kehidupan kekal. Amin. Dikatakan seperti itu tadi ketika kita mengimani bahwa kita ini benar-benar ada dalam Tuhan, maka semua kebutuhan kita pasti dicukupkan, bahkan ditambahkan. Ini bunyi firman Tuhan yang berkata dalam Matius 6 ayat 33. Ini ayat favorit hampir semua ibu-ibu yang ada di JKIS HBC pasti tahu ini firman ini. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jelas sekali firman ini ibu-ibu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi gak usah kita pikirkan yang ribet-ribet gitu, apalagi kita ibu rumah tangga kan. Lakukan aja firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Seperti sekarang ini, kita beribadah, kita diberkati, ini sudah cari kerajaan Allah. Terus nanti kita renungkan lagi. Setelah ada waktu kita sejenak, pasti ada lah ibu ya. Kita renungkan firman Tuhan, wow luar biasa firman Tuhan hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Terus kita berdoa, puji Tuhan. Adakan saat teduh dengan komitmen dalam dirimu, lakukan. Percayalah, pasti bisa terjadi. Dan sebagai ibu-ibu kita memang harus punya saat teduh kepada Tuhan. Lakukan waktumu kapan yang bisa, mungkin kau pagi hari bisa silakan, atau tengah malam silakan. Tapi lakukanlah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji-janji Tuhan tadi pasti tergenapi dalam hidup kita. Kaum ibu yang terkasih, luar biasa hari ini saya juga diberkati ibu-ibu. Dan firman Tuhan ini menghidupkan jiwaku. Dan aku percaya juga ibu-ibu juga diberkati. Dan kaum ibu yang terkasih, bila kita sudah lakukan bagian kita, seperti untuk Tuhan, percayalah kita pasti meraih janji Tuhan yang barusan kita pelajari. Bahkan dikatakan bukan hanya secara materi kita diberkati, tapi kehidupan kekal yang abadi dijanjikan. Sehingga kita ibu-ibu, kita kan di sini berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan sudah janjikan itu. Ketika kita taat dan setia kepada Dia, Dia sudah sediakan tempat yang indah di sorga. Dan janganlah kita berfokus hanya dengan keadaan di muka bumi ini. Tapi fokuslah kepada kerajaan Allah. Dan ketika kita fokus ke dalam kerajaan Allah, semua keperluan kita sudah tercukupkan. Dan satu kesaksian ibu-ibu, dalam hidup saya dan keluarga saya tidak banyak memiliki uang. Tidak ibu-ibu. Tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Ini bukan menceritakan keakuanku, bukan ibu-ibu maaf. Tapi saya mau menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus bekerja dalam keluargaku. Kami juga belum lama secara luar biasa mengenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjamah hati kami tidak keraskan hati kami ibu-ibu. Kami bersuka cita dalam ketidakmengertian kami tentang Tuhan. Dan hari ini, dan luar biasa Tuhan itulah dahsyat ibu. Apa yang kami butuhkan, Dia cukupkan. Benar ibu-ibu, jangan pernah takut menyekolahkan anakmu. Kami tidak punya tabungan untuk sekolah anak kami. Tapi semua Tuhan cukupkan. Dan mereka semua lulus ibu-ibu. Ada satu lagi yang belum. Dan saya percaya Tuhan pasti sediakan semuanya kebutuhan mereka. Dan saya percaya Allah yang saya sembah adalah Allah yang ibu-ibu sembah. Nggak mungkin saya saja diberkati, pasti ibu-ibu juga diberkati. Amin. Dan saya bukan menasehati, saya hanya mengajak ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan.
Bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Jaga kekudusanmu. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan lihat manusia. Dikatakan tadi kalau manusia selalu mengecewakan. Tapi percayalah, bila engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti tadi. Karena tujuanmu adalah Allah sendiri. Roh Kudus akan berbicara kepadamu. Amin ibu-ibu. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Percayalah, janji Tuhan adalah kepastian. Jadi, hanya di dalam Tuhan yang ada kepastian. Di dalam manusia, ya ada juga yang pasti. Kalau dia takut Tuhan, dia pasti. Tapi yang paling pasti adalah di dalam Tuhan. Janji Tuhan adalah kepastian yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Amin. Pegang janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Engkau pasti diberkati. Saya kembali mengulang ibu-ibu tadi, apa sih yang harus kita kerjakan dari poin yang 3 tadi agar kita bisa meraih janji Tuhan. Pertama, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi gak perlu neko-neko, datang saja kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, tinggallah di dalam Kristus. Tadi sudah kita terangkan bagaimana kita bisa tinggal dalam Kristus. Dan yang terakhir, tadi ibu-ibu yang terakhir, miliki tujuan hidup. Yang saya katakan tadi, apa tujuan hidupmu? Yaitu Allah sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya sore hari ini, sore yang luar biasa, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang rindu untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening bawah ini. Dan juga berikut video untuk scan QR barcode. Kode akses, lalu login, tekan QR, lalu scan barcode yang ada di layar, kemudian pastikan lampu indikator telah berwarna hijau, lalu Bapak Ibu Saudara boleh masukkan jumlah persembahan atau perpuluhan yang saudara inginkan. Kemudian tekan OK. Masukkan PIN Bapak Ibu Saudara, lalu OK. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhannya ibu-ibu. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ripka Yeti. Saya persilahkan. Diberkati oleh firman Tuhan, ibu-ibu. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita meraih janji Tuhan, kita akan mendapat hidup yang berkelimpahan.
Seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Mari ibu-ibu kita satukan hati kita berdoa syafaat. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah Tuhan namamu selama-lamanya. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami ibu-ibu Tuhan dari gereja JKI SHBC Tuhan. Kami telah beribadah, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami raih Tuhan boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Oh haleluya Bapa, diberkatilah hamba-Mu Ibu Neti Gultom Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini luar biasa Bapa. Diberkatilah suaminya ya Tuhan, baik dalam pekerjaannya Bapa, segala apapun Tuhan yang suaminya lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, Kau juga berkati anak-anaknya Bapa, berkati juga menantunya, juga cucunya Engkau berkati ya Bapa. Engkau lihat Tuhan, melalui pelayanan Ibu Neti Gultom ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, baik di kota Banten ini Tuhan, maupun di seluruh bumi Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan, kami mau satukan hati kami mau satukan iman kami ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa. Bapa, Engkau lihat Tuhan, pada saat ini Tuhan kami tidak bisa bergereja melalui berkumpul bersama-sama Tuhan. Tapi Engkau lihat hati kami Bapa. Engkau lihat Bapa, betapa kami sangat merindukan Tuhan untuk berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami Tuhan. Oh haleluya Bapa, biarlah Tuhan segala penghalang-penghalang Bapa, segala roh-roh Tuhan yang bukan berasal dari sorga, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pandemi ini Tuhan boleh berlalu dari negeri kami Bapa, boleh berlalu dari tempat kami tinggal ya Bapa. Oh haleluya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan membuat negeri kami ini Tuhan menjadi negeri yang aman, terhindar dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau berkati gembala kami, Pak Andi beserta Ibu Endah dan kedua anaknya Lukas Lovanda ya Tuhan. Engkau lihat jerih payah mereka ya Bapa, Engkau lihat pelayanan mereka ya Tuhan. Oh biarlah Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, Engkau juga berkati setiap pekerjaan usaha mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan kerjakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami raih janji-Mu Tuhan, karena Engkau berfirman ya Bapa, bahwa janji-Mu ya dan amin. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Bapa yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan yang sangat membutuhkan jamahan-Mu ya Bapa. Sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan kesembuhan dari-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, dari tempat ini ya Bapa, kami satukan hati kami satukan iman kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Margareta ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau lihat ibu ini Tuhan, dia begitu setia kepadamu ya Bapa. Tuhan saat ini dia sedang mengalami kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Ada sel-sel kanker dalam tubuhnya ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sel-sel kanker itu Tuhan boleh hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Ibu Reta saat ini juga mengalami kesembuhan ya Bapa. Oh haleluya Bapa, Kau berkati Tuhan segala obat yang diminumnya ya Bapa. Kau juga berkati setiap dokter yang menanganinya ya Tuhan. Sehingga melalui alat-Mu ya Tuhan, Ibu Reta boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah juga suaminya Ibu Reta dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam segala usahanya ya Tuhan. Begitupun dengan kedua anaknya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, sore hari ini juga kami mau berdoa untuk
saudari kami Tuhan, Ibu Marito Sitompul ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau juga lihat Ibu ini Bapa, Engkau lihat Tuhan segala jerih lelahnya Tuhan dalam mencari Engkau ya Tuhan. Engkau jamah saat ini juga segala penyakitnya ya Bapa. Tubuhnya Tuhan, biarlah tubuh ini Tuhan boleh menjadi bait-Mu ya Bapa. Sehingga ibu ini boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu ya Bapa. Sehingga dia menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Agar dia dapat memberitakan kebaikan-Mu. Dia dapat merasakan mujizat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, diberkatilah juga suaminya, diberkatilah juga anak-anaknya, diberkati juga keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Untuk ibunya Sherly Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah menjamah ibu ini Tuhan, sehingga ibu ini telah mengalami pemulihan daripadamu ya Bapa. Oh haleluya Bapa, biarlah Tuhan melalui pemulihan ini Tuhan, ibu ini dapat kembali Tuhan menjalani kehidupannya dengan normal ya Tuhan, sehingga ibu ini boleh sembuh, sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah juga anak-anaknya ya Tuhan. Oh haleluya. Begitupun kami mau berdoa untuk Sherly ya Tuhan, yang rencananya bulan ini akan operasi sesar ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, Engkau persiapkan Tuhan agar Sherly juga selalu diberikan kesehatan Bapa, sehingga pada saatnya Sherly bersalin nanti ya Tuhan, dia memperoleh kelancaran di dalam nama Tuhan Yesus. Sherly-nya sehat sempurna, anaknya juga sehat sempurna. Diberkatilah juga suaminya, diberkatilah juga anaknya Abednego di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, kami juga mau satukan hati kami mau satukan iman kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan, maupun orang-orang yang sedang dirawat di rumah ya Bapa. Bapa, Engkau adalah dokter dari atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui urapan-Mu Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu, mereka telah sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau lihat bangsa kami saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan terbebas dari virus COVID-19 ya Bapa. Sehingga negeri kami ini Tuhan dapat aman dan dapat terhindar Tuhan dari segala virus kuman di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa yang baik, Engkau juga berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta seluruh jajaran para menterinya ya Bapa. Kau Allah yang memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka semua memerintah hanya takut akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk daerah kami, Provinsi Banten ini Tuhan. Engkau memberkati provinsi kami ini Tuhan, agar provinsi ini Engkau pakai untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu di kota Banten ini ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para janda, untuk fakir miskin, juga yatim piatu ya Bapa. Engkau Allah yang memelihara mereka Bapa, karena Engkau adalah pelindung bagi para janda, juga Engkau penolong bagi para yatim ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, hamba juga mau berdoa ya Bapa untuk semua ibadah-ibadah yang kami lakukan melalui live streaming ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Kau berkati Tuhan semua tim yang telah bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah jerih lelah mereka Tuhan, Engkau yang akan gantikan berkali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Bapa Sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya masuk dalam kerajaannya. Mari kita yang sudah diberkati, percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.